Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tema 6, subtema 3, menciptakan masyarakat sejahtera. Nah, dalam masyarakat yang sejahtera itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya untuk mewujudkannya. Jadi di mana masyarakat sejahtera akan terwujud jika dimulai dari diri sendiri dan dengan keadaan tanggung jawab untuk menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan. Pada umumnya, tanggung jawab dilaksanakan ya untuk kepentingan bersama. Ya, oleh sebab itu makanya setiap negara melakukan kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Beberapa jenis non-fiksi ya, teks non-fiksi itu ada esai, artikel, biografis, dan skripsi. Jadi ada dua jenis non-fiksi, ada non-fiksi murni yaitu buku yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Sedangkan non-fiksi adalah pengembangan dari awal ya data otentik tadi, kemudian dikembangkan menjadi imajinasi ya. Lalu kita akan membahas usia remaja yang merupakan perubahan transisi atau peralihan yang ditandai dengan perubahan emosi, psikis, dan fisik. Nah, di mana kesehatan reproduksi sangatlah penting ya, karena suatu keadaan sehat baik secara fisik, psikis, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada pria dan wanita agar dapat bisa bertanggung jawab bagaimana caranya seseorang bisa memelihara kesehatan organ reproduksinya tersebut. Nah, kesehatan reproduksi biasanya selama masa pertumbuhan pesat di pubertas itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat penting di mana tubuhnya itu mengalami perubahan akibat dari hormon yang ada di dalam tubuhnya yang menyebabkan perubahan pada fisik baik secara primer maupun sekunder serta emosionalnya. Untuk itu, perlulah bagi para remaja untuk bisa menjaga kebersihan reproduksinya agar bisa terhindar dari berbagai penyakit. Nah, bagaimana tanggung jawab itu ya dilaksanakan yaitu berdasarkan dengan kesadaran manusia itu sendiri, berdasarkan tingkah laku baik yang disengaja maupun tidak. Dan sikap tanggung jawab sebagai warga negara bisa diwujudkan melalui pemahaman ideologi Pancasilanya. Kemudian bagaimana cara seseorang bisa menjaga nama baik bangsa, bisa menjaga persatuan dan kesatuan, lalu membina solidaritas sosial, serta meningkatkan wawasan tentang kebangsaan itu sendiri. Nah, di sini akan membahas dua jenis musik pengiring. Yang pertama, iringan internal, yaitu iringan yang dilakukan sekaligus oleh seorang penarinya, ya. Jadi dengan suaranya atau hentakan gerakan dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat contohnya pada tari saman, ya, itu dilakukan oleh penari itu sendiri. Kemudian yang kedua, iringan eksternal yang menggunakan alat musik ya, musik pengiringnya baik dari tape recorder, kemudian CD, rekaman dan lain sebagainya ya. Jadi fungsi musik iringan itu bagi tari kreasi daerah itu sebagai iringan gerakan. Kemudian sebagai ilustrasi ya, gambaran, kemudian sebagai pembangun suasana ya, biar semarak suasananya. Lalu pemberi tanda perubahan gerakan, kemudian penuntun tarian, dan yang terakhir membantu mempertegas ekspresi dari gerakan seorang penari itu sendiri. Nah, pelajaran bahasa Indonesia itu kita akan membahas tentang membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, yang merupakan membaca nyaring sebuah teks atau cerita mengenai kejadian peristiwa dengan pengucapan yang jelas. Jadi melalui dengan lafalnya, yaitu pengucapan kata-katanya, lalu intonasi yang merupakan pengatur tinggi rendah suara saat membaca. Oke, itulah penjelasan tentang subtema 3 ya, sampai dengan halaman 53. Kalian bisa silahkan membaca ya teks non-fiksi di halaman 53 dengan judul Ciri-ciri Kehidupan Sejahtera. Kalian silahkan baca dan pahami isinya. Kemudian menjawab pertanyaan tentang teks berikut di halaman 53 tersebut ya, nomor 1 sampai dengan 5. Ingat, jangan lupa di-upload di Classroom ya tugasnya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.